Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah umroh di bulan Ramadan itu merupakan dambaan setiap muslim. Sehingga kalau kita lihat siaran di televisi Al-Quran Makkah Mukarramah, semakin dekat berakhir Ramadan semakin penuh, semakin berdesak-desakan. Dan buktinya di masjid kita semakin dekat berakhir Ramadan semakin lowong. Sidang Jumat rahimakumullah merupakan gambaran bahwa kaum muslimin itu memang mendambakan umroh di bulan Ramadan. Tapi kalau kita perhatikan, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah umroh di bulan Ramadan? Ternyata di dalam sejarah Rasul tidak pernah umroh di bulan Ramadan. Tapi kan ada penandasan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Umroh fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan itu mempunyai nilai ibadah haji. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak melaksanakan umroh di bulan Ramadan? Karena beliau berumroh itu bulan Dzulqa'dah 3 kali dan bulan Dzulhijjah berkaitan dengan ibadah haji 1 kali. Kita perlu menelusuri hadis umroh Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh bulan Ramadan mempunyai nilai haji itu. Bagaimana menelusurinya hadis tersebut? Maka kita harus melihat tarikh hadis tersebut. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis ada sababul wurud. Kita perhatikan umpamanya Atha bin Abi Robah yang wafat 114 Hijriah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat 68 Hijriah. Kata Ibnu Abbas menurut Atha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang atau menghadap atau dihadapi oleh seorang perempuan sahabat Nabi dari kaum Ansor, yang kata Atha pada saat itu Ibnu Abbas menyebut namanya, tapi kata Atha saya lupa namanya yang disebut oleh Ibnu Abbas itu. Rasul bertanya kepada seorang wanita itu, mana aki antahujji ma'ana, apa yang mencegahmu sehingga tidak bisa berhaji denganku, dengan kami, kepada perempuan tersebut.
Maka si perempuan itu menjawab, lam yakun lana illa nadihani. Kami tidak punya biaya, kami tidak punya bekal untuk beribadah haji, melainkan kami hanya punya 2 unta. Fahajja abu walidiha wabnuha, dan unta itu dipakai oleh ayah dan anak. Jadi oleh suamiku dan anaknya dan anakku tentu saja. Ala nadihin, tinggal 1 lagi untanya. Wa taraka lana nadihan, dan ditinggalkan bersama kami si unta tersebut. Nandihu alaih, yang digunakan oleh kami, kebutuhan unta kami. Jadi tidak mungkin kalau dua-duanya dipakai. Lalu di rumah ada apa dengan apa? Karena unta itu kan sudah kita ketahui di zaman Rasulullah SAW itu bukan hanya bisa menyirami tanaman, bisa jadi kendaraan, bisa juga jadi minuman, air kencingnya. Dan itu merupakan kebiasaan di zaman masa lalu sampai sekarang juga. Maka bagaimana aku bisa melaksanakan ibadah haji dengan unta yang kedua? Karena nanti habis. Maka Rasulullah SAW bersabda, Fa'idha ja'a Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, fa'tamiri, maka umrohlah kamu. Fa'inna umrota fihi ta'dilu hajatan, karena umroh di bulan Ramadan mempunyai nilai ibadah haji. Jadi secara sababul wurud hadis ini, umroh di bulan Ramadan itu bisa bernilai haji bagi orang yang tidak bisa menunaikan ibadah haji. Jadi kalau Bapak belum bisa menunaikan ibadah haji, umrohlah di bulan Ramadan. Tapi kalau Bapak sudah berhaji, nggak perlu umroh Ramadan. Umroh kapan saja, tidak perlu bulan Ramadan. Bayangkan kalau semua kaum muslimin yang kaya berumroh di bulan Ramadan, tidak akan cukup itu Masjidil Haram. Sekarang saja sudah ada sunnah Nabi seperti itu, berdesakan dan harganya juga 2 kali lipat dari umroh. Biasanya bahkan bisa 3 kali lipat. Sidang Jumat rahimakumullah, memang memahami hadis tidak boleh lepas dari tarikhnya hadis. Walaupun al-ibrah laisat bihususis sabab. Umrah itu bukan ibrah itu bukan ditentukan oleh khususnya sabab, tetapi sebab itu merupakan salah satu latar belakang untuk mengkaji. Makanya saya setiap hari Ahad pertama di Masjid Al-Fitrah ini ta'allum atau tadabbur hadis dengan 11 langkah. Yang pertama adalah tamhid, yang kedua tausik, yang ketiga tahrij, yang keempat tarikh. Jadi ada tarikhnya. Yang kelima ada tanasub hadis dengan ayat. Yang keenam ada tanasub hadis dengan hadis yang lain. Yang ketujuh ada tafsir mufradat, dan kedelapan tarikh syarah. Kemudian juga takwil dan juga tatbik hadis. Sehingga bisa saja satu hadis itu 3-4 kali pertemuan kajian hadis tersebut supaya kita mendalam memahami hadis tersebut. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berumrah di bulan Ramadan, salah satu jawabannya karena beliau berhaji, yaitu yang kita kenal dengan haji wada. Hanya timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana saya bisa berumrah di bulan Ramadan? Karena tidak ada yang uangnya bukan hanya untuk haji, untuk umrah juga tidak punya uang. Sidang Jumat rahimakumullah,
apapun ibadahnya pasti ada solusinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir 209 wafat 279 dari Anas bin Malik yang wafat tahun 93. Rasul bersabda, man shollal ghoda fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada, kemudian setelah sholat subuh itu duduk, berada di masjid terus menerus, bukan pulang setelah sholat subuh tuh, dari berada di masjid tetap yadkurullah, berzikir, berada di masjid itu hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Summa sholla rokaatain, kemudian setelah terbit matahari sholat 2 rakaat. Kanat, maka ada lahu baginya ka ajri hajjatin wa umrotin, seperti pahala haji dan umroh. Seperti pahalanya, bukan bebas dari kewajiban haji dan umroh kalau punya mah, tapi pahalanya itu senilai haji dan umroh. Sehingga Anas itu bertanya, ya Rasulullah, apa itu sempurna umrohnya dengan ibadah tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, tamah, sempurna. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau di luar Ramadan mungkin bapak-bapak hanya kesempatan duduk di masjid hari Ahad, karena di hari Ahad itu ada kajian Islam, sehingga tidak kesel. Kalau bulan Ramadan bisa tiap hari, karena kajian subuhnya tiap hari. Yang rugi itu yang tidak mau, karena ada jamaah itu subuh langsung pulang, langsung tidur. Bahkan baik dari sudut kesehatan atau baik dari sudut yang lain tidak baik tidur setelah sholat subuh, apalagi karena sudah baru makan sahur. Sidang Jumat rahimakumullah, coba setiap bulan Ramadan kita penuh dengan umroh tiap hari, yaitu setelah sholat subuh jangan langsung pulang, tetaplah berada di masjid. Bagaimana hadis itu maknanya? Apa yang dimaksud dengan sholat jamaah tersebut? Bagaimana tata tertibnya? Kemudian bagaimana cara berjamaah yang baik? Apa yang harus dilakukan sebelum sholat berjamaah? Bukankah tidak boleh sholat sebelum terbit setelah sholat subuh? Kenapa tadi ada sholat 2 rakaat? Jawabannya tadi juga sudah jelas, sudah terbit matahari. Kemudian bagaimana sifatnya bagaikan yang mendapatkan pahala? Kita lihat umpamanya, pertama masuk masjid waktu subuh, sebelum qomat subuh lakukan sholat 2 rakaat. Tapi tidak perlu berulang kali sholat. Begitu datang ke masjid karena encan qomat, belum qomat, sholat lagi, ada yang 2, ada yang 3 kali saya lihat sholatnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang wafat tahun 73 Hijriah, la sholata ba'dal fajri illa sajadataini, tidak ada sholat sudah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat. Jadi bapak datang ke masjid menjelang sholat subuh cukup 2 rakaat, terus tunggu imam melaksanakan sholat, jangan berulang. Karena Rasul juga mengatakan la sholata ba'dal fajri illa sajadatain. Dan sholat ba'dal fajri atau sholat qobla subuh itu nilainya lebih besar dari dunia dan isinya. Rasul bersabda, rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum sebelum salat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian setelah itu qomat melaksanakan salat berjamaah.
Seperti tadi dikatakan man sholal ghadat fi jamaah. Karena sholat itu nilainya kalau berjamaah mencapai 27 derajat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari masih dari Ibnu Umar, sholatul jamaah tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah setelah dibandingkan dengan sholat sendirian itu 27 derajat. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah tetap berada di masjid untuk berzikir. Dikirnya apa? Dikir itu ada qauli, ada fi'li, dan saya telusuri menurut Ad-Damagoni yang wafat 479 Hijriah, di dalam Al-Quran itu makna dikir ada 18. Itu dimanifestasikan makna dikirnya. Tapi ada dikir yang paling utama menurut Asy-Syafi'i, yaitu thalabul ilmi, yang disediakan di Masjid Al-Fitrah ini, thalabul ilmi. Beliau menandaskan, Asy-Syafi'i itu wafat 204, lahir 150. Thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Thalab ilmu itu lebih afdal daripada sholat-sholat sunat. Jadi thalab ilmu yang paling penting. Kemudian kita tunggu sampai terbit matahari. Kalau terbit matahari sudah muncul, dikatakan di dalam hadis riwayat Musnad Ahmad, qaida rumhin au rumhain, setinggi tomak, 1 tomak atau 2 tomak, baru kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu yang bernilai ibadah umroh. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang Jumat rahimakumullah harus yakin betul kepada hadis. Kalau hadis itu sahih, dan memang menurut Nasiruddin Albani hadis yang saya sampaikan tadi itu termasuk sahih. Dan di situ dikatakan oleh Rasulullah tamatan sampai 3 kali. Jadi mesti yakin akan kebenaran yang disabdakan oleh Rasul itu. Haji dan umroh sangat tinggi nilainya, apalagi di bulan Ramadan. Jika mampu, kita lakukan. Kalau mampu memiliki biaya. Tapi kalau sudah haji, di luar Ramadan saja. Kemudian 3, jika tidak mampu, lakukan apa yang diberikan bimbingan oleh Rasul. Setiap hari kita berada setelah sholat subuh, berada di masjid, mengikuti pengkajian sampai terbit matahari. Lakukan sholat setelah terbit matahari, dan manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah menilai kepada kita sebagai kaum muslimin yang bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.